Pasca pembakaran pesawat Susi Air pada 7 Februari lalu, evakuasi sejumlah warga dilakukan oleh TNI dan Polri. Pencarian pilot Susi Air yang kini masih dilakukan pun belum membuahkan hasil. Untuk mengetahui kondisi terkini dari Papua, kami akan langsung membahasnya bersama Kepala Operasi Damai Kartens 2023, Kombes Faisal Ramadhani. Selamat sore Pak Faisal. Pak Faisal, sejauh ini bagaimana upaya pencarian pilot Susi Air? Apakah sudah ada titik terang? Sejauh ini upaya pencarian yang dilakukan oleh TNI Polri selama ini juga selalu ditingkatkan upayanya, dan kita juga melakukan ANEF terhadap kondisi tersebut. Dari analisa dan evaluasi tersebut kita melihat memang ada beberapa indikasi-indikasi yang memungkinkan kita mengidentifikasi dan mengarah ke beberapa titik tertentu, dan ini diupayakan untuk lebih kita intensifkan lagi, dan kita berdayakan lagi dengan alutsista dan peralatan Almatsus yang dimiliki oleh TNI Polri. Demikian, Mbak. Baik, jadi sudah ada beberapa titik yang menjadi fokus dalam pencarian begitu ya Pak ya. Mengapa kemudian titik-titik ini yang menjadi fokus Pak? Apakah kemudian di sinikah terakhir adanya sinyal komunikasi atau komunikasi dilakukan dengan pilot Susi Air ini? Ya, saya sampaikan bahwa sesungguhnya untuk sinyal dari GPS itu terakhir kita dari hari Selasa itu sudah tidak dapat memancarkan sinyalnya lagi. Jadi ini sudah hari kelima sejak kejadian kita bisa memantau sinyalnya. Tapi kita gunakan peralatan, perlengkapan, juga pengalaman kami dalam pencarian-pencarian yang sudah ada, sehingga kita sudah mencoba untuk mengarah kepada beberapa titik tertentu. Baik. Pak Faisal, mungkin bisa digambarkan seperti apa Pak medan di tempat pencarian yang dilakukan ini Pak? Ya, digambarkan bahwa distrik Paro ini adalah salah satu distrik dari 32 distrik yang ada di Kabupaten Nduga. Dan distrik ini elevasinya atau ketinggiannya dari mulai 600 di atas permukaan laut sampai kurang lebih 2.200 di atas permukaan laut. Itu merupakan daerah distrik Paro itu sendiri. Nah, dalam hal ini medan yang luar biasa tersebut juga infrastrukturnya sangat kurang. Artinya distrik Paro ini berdekatan dengan distrik Mapenduma, distrik Mugi maupun juga Alguru. Nah, ini juga infrastrukturnya sangat kurang, artinya tidak ada jalan darat yang menuju ke sana, kemudian juga jalan darat dan mobilitas yang dilakukan oleh masyarakat setempat apabila tidak menggunakan jalur udara hanya dengan berjalan kaki. Demikian, Mbak. Baik, Pak Faisal, informasinya juga pasukan elit diterjunkan dalam pencarian ini, Pak. Apa kemudian yang membuat harus menurunkan pasukan elit, Pak? Untuk Polri sendiri memang ada beberapa penebalan, khususnya untuk pasukan yang punya kualifikasi SAR dan medis, artinya dalam hal ini memang kemampuan dan spesifikasi khusus diperlukan untuk pencarian pilot dari maskapai Susi Air ini, dan spesifikasi serta kemampuan yang khusus tadi memang dimiliki oleh beberapa pasukan yang ada di pusat, sehingga tentunya pasukan yang ada di Papua ini perlu dukungan karena kemampuan yang dimiliki oleh pasukan yang ada di Papua itu kurang, sehingga dikirim dari pasukan dari Jakarta. Demikian, Mbak. Baik, Pak Faisal, kemarin ini banyak masyarakat yang meminta untuk dievakuasi. Apakah hingga saat ini masih ada permintaan dari masyarakat untuk dievakuasi? Hari ini kami tidak ada mengevakuasi masyarakat, tapi memang kami memantau bahwa masyarakat yang mendekat ke arah distrik Kenyam itu kemarin sudah sangat dekat, dan kita memberi bantuan karena
masyarakat ini harus menyeberang sungai karena distrik Kenyam yang merupakan ibu kota Kabupaten Duga itu dikelilingi oleh sungai dan hanya ada satu jembatan yang agak jauh dari distrik Kenyam sehingga kita bantu untuk penyeberangan. Nah, sementara yang sudah kepayahan untuk mencapai Kenyam, kemarin sudah kita evakuasi kurang lebih 25 orang, demikian Mbak. Baik, Pak Faisal, kalau kita lihat KKB ini masih saja terus berulah. Mengapa Pak? Dan apa yang kemudian menjadi motif mereka dalam penyerangan terakhir pembakaran pesawat Susi Air ini? Tentunya kalau untuk motifnya kita perlu melakukan pendalaman dan biasanya pendalaman ini akan kita dapatkan apabila salah satu atau sebagian dari kelompok mereka berhasil kita tangkap. Dan selama pengalaman saya berdinas di Papua memang itu akan bisa kita dapatkan, cepat atau lambat tentu akan kita dapatkan, kemudian baru kita lakukan pendalaman terhadap motif-motif. Sebagian besar memang didasarkan oleh motif yang bersifat ekonomi walaupun ada kelidan dengan motif-motif yang juga punya kecenderungan politis. Akan tetapi pada prinsipnya bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri, yang di-backup oleh TNI, pada prinsipnya terus dilakukan dan ini secara berkesinambungan juga dilakukan. Demikian, Mbak. Baik, Pak Faisal, kekerasan ataupun juga hal yang dilakukan oleh KKB ini di Induga, Intan Jaya, Puncak, dan lain-lain sudah sering terjadi, sudah ada ratusan kasus hingga menyebabkan puluhan korban begitu Pak. Apa sebenarnya yang membuat KKB ini sulit untuk diberantas? Kendala apa sih Pak yang dihadapi selama ini? Pertama saya sampaikan bahwa bukan hanya mereka melakukan aksi dan kita tidak melakukan penegakan hukum, tapi selama paling tidak pengalaman saya kurang lebih 5 tahun berdinas di Papua, setiap tahun itu antara 40 sampai 50 kasus kita melakukan penyidikan. Jadi mungkin saya perlu koreksi bahwa kita terus melakukan penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata ini. Dan memang bahwa sebaran dari kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua ini tersebar di beberapa kabupaten dan sebaran tersebut sekarang ini di tahun 2023 ini kurang lebih tersebar di 9 kabupaten dan ini menjadi daerah operasi utama dari Operasi Damai Karten. Nah, akan tetapi juga kami sampaikan bahwa kondisi cuaca, medan, infrastruktur yang kurang, ini sangat berpengaruh terhadap proses penegakan hukum yang memang membutuhkan bukan hanya kesabaran, tapi juga dedikasi dalam pelaksanaan tugasnya. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih banyak Kepala Operasi Damai Kartens 2023, Kombes Faisal Ramadhani sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore, Pak Faisal.